Oke, ketemu lagi dalam Matematika Dasar 1. Kali ini kita akan belajar mengenai laju yang berkaitan dan diferensial serta aproksimasi. Nah, di bab 2.8 mengenai laju yang berkaitan, kami berharap kalian dengan mempelajari bab ini dapat menentukan dengan tepat ya laju suatu besaran yang berkaitan dengan besaran lain yang diketahui lajunya. Kemudian pada diferensial, kami berharap kalian bisa dengan tepat memahami konsep diferensial, sedangkan pada aproksimasi, kami berharap kalian dengan tepat menggunakan konsep diferensial untuk menentukan nilai hampiran atau aproksimasi dari suatu fungsi di titik yang diberikan. Oke, mengenai laju yang berkaitan, jika suatu variabel Y bergantung pada waktu, misalnya Y itu adalah sebuah fungsi T, nah, misal di sini adalah T kuadrat plus 1, maka pada saat kita mencari turunannya atau dy per dt ya, turunan fungsi y terhadap t, turunan variabel y terhadap t, maka di situ kita akan mendapatkan 2t. Nah, mungkin saja sebagai gantinya ya fungsi y itu atau variabel y itu merupakan fungsi eksplisit di dalam t ya, dapat dinyatakan sebagai t saja dengan keadaan y-nya sendiri. Nah, ada variabel lain yang disebut dengan variabel x misalnya. Nah, pastinya variabel x ini bisa sama, bisa juga berbeda dengan variabel y, ya, biasanya berbeda. Dan ini merupakan fungsi yang berbeda, misalnya 2t plus 3 misalnya. Nah, maka pada saat kita menurunkannya, kita mendapatkan 2 untuk dx per dt-nya. Nah, karena keduanya bisa diturunkan terhadap t ya, berhubung dihubungkan oleh waktu, maka kedua variabel ini disebut sebagai variabel yang berkaitan dan lajunya juga merupakan laju yang berkaitan. Nah, contoh aplikasinya bagaimana? Contoh aplikasinya misal laju air mengalir di dalam ember ya. Kita bisa cari laju aliran airnya dan laju luas permukaan air di dalam embernya. Kemudian yang kedua, laju membesarnya luas pencemaran minyak. Ya, kemudian laju bertambahnya kafling tanah, kemudian laju ketinggian balon. Ya, dilihat dari posisi balonnya dan dilihat dari pandangan orang yang berada misalnya di tempat lain terhadap balon tersebut. Ya, jadi misalnya ini X, misalnya ini Y, maka itu akan saling berkaitan antara dx per dt dan dy per dt-nya. Oke, nah sebuah contoh ya, misal sebuah pesawat udara terbang ke arah utara dengan laju 640 mil per jam. Nah, pada saat kita menyelesaikan aplikasi yang ada arahnya seperti ini, kita harus tahu bahwa arah mata angin itu kalau ke atas itu adalah utara, kalau ke bawah adalah selatan, kalau ke samping kanan lurus itu adalah timur, ya. Kemudian kalau ke samping kiri ya itu 90 derajat dari utara itu adalah ke arah barat, dan ada 4 mata angin lainnya yang harus kalian ketahui ya, di antara utara dan barat, di antara utara dan timur, di antara timur dan selatan itu mata angin tenggara, barat daya, barat laut dan sebagainya. Oke. Nah, kembali lagi ke kasus ini ya. Pesawat kedua terbang ke timur dengan laju 60 mil per jam. Oke. Nah, misal ini adalah bandaranya. Ya. Kemudian kita tidak tahu bandara kedua pesawat ini sama atau tidak ya, tapi kita tahu bahwa pesawat satu itu terbang ke arah utara, ya kan? Kemudian pesawat dua itu terbang ke arah timur. Nah, pada suatu saat ini P2 atau kita bedakan saja warnanya. Oke, saya hapus dulu untuk ini. Untuk P2 kita kasih warna misalnya biru ya. Nah, ini P2. Nah, P1-nya warna merah. Pesawat satunya warna merah. Nah, bahwa pesawat kedua ini ya berangkatnya itu 15 menit setelah pesawat pertama ya. Pesawat kedua itu berangkatnya 15 menit setelah pesawat pertama. Nah, pesawat kedua terbang ke timur dengan lajunya 600 mil per jam ya. Nah, keduanya bertemu di atas kota A. Nah, berada di atas kota A. Misalnya di sini kota A-nya, ya, di sini kota A-nya, ya, mereka bertemu. Nah,
Jika pesawat-pesawat itu terbang pada ketinggian yang sama, ya, seberapa cepat mereka berpisah ya, pada pukul 13.15. Nah, kita mungkin tanya, apakah pesawatnya tabrakan? Gitu. Dengan ketinggian yang sama ya, oke. Nah, tidak usah dipikirkan tentang itu ya. Mungkin pada saat ini dia naik sedikit atau seperti apa. Oke, atau jaraknya juga tidak tepat di titik yang sama seperti itu, tapi ada di dalam satu kotak. Nah, kenapa harus ketinggiannya sama ya? Karena ketinggian pesawat dan lajunya itu nanti saling mempengaruhi. Oke. Nah, kembali ke topik untuk masalah pesawat ini ya. Di sini kita pastinya kedua pesawat ini diikatkan dengan waktu. Nah, sekarang waktunya bagaimana? Nah, waktu patokannya adalah waktu pada saat kedua pesawat itu ketemu atau pada pukul 12.15. Nah, dalam menyelesaikan soal-soal aplikasi seperti ini ada 5 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menyatakan variabel-variabel yang berkaitan. Oke, kita dari langkah 1 dulu, yaitu menyatakan variabel-variabel yang berkaitan. T itu adalah misalnya jam ya setelah pukul 12.15 ya atau pada saat kedua pesawat itu ketemu. Nah, kemudian Y itu misalnya adalah jarak pesawat 1, kemudian X itu misalnya adalah jarak pesawat 2, kemudian S itu misalnya adalah jarak 2 pesawat. Nah, sekarang kita ilustrasikan dari permasalahan ini ya. Oke, nah untuk yang saya gambarkan di awal tadi itu adalah kondisi awalnya. Sedangkan kondisi yang harus kita selesaikan adalah ya di sini ada titik A, ya di sini ada titik A, ini jalan terus pesawat 2. Nah, pesawat 1 juga jalan terus. Nah, waktu awal itu adalah pada saat kedua pesawat bertemu di titik A, ya, yaitu pada saat jam ke-0-nya itu adalah jam 12.15. Nah, sekarang apa yang disebut Y? Y itu adalah ini ya jarak pesawat 1. Pesawat 1 tadi kan merah diteruskan dengan garis orange, kemudian X itu adalah jarak dari pesawat 2. X ke timur itu kemana ya? Sana ya? Oke, salah. Oke, jadi ini kita ubah dulu. Oke. Tadi awalnya pesawat 2 warna biru. Nah, dilanjutkan. Oke, nah ini X-nya. Pada saat di titik A itulah di situ jam 12.15. Oke, sekarang kita sudah punya X, punya Y, dan titik nolnya adalah pada saat jam 12.15. Oke, nah kemudian ya, karena utara dan timur itu 90 derajat, kita bisa menerapkan konsep Pitagoras di sini ya, bahwa yang dimaksud S itu adalah jarak antara pesawat 1 dengan pesawat 2. Ya, jadi S-nya itu adalah jarak antara pesawat 1 dengan pesawat 2 yang di dalam Pitagoras itu adalah sisi miringnya. Oke, kita lanjut ke perhitungannya ya. Oke. Nah, apakah untuk Y-nya itu kita biarkan Y saja? Oke, kita lihat dulu ya jarak dari pesawat ini ya, jarak dari pesawat ini eh, dengan kecepatan yang dia miliki. Oke, pesawat 1 itu terbang dengan 640 mil per jam ya sejak pukul 12 kan? Nah, sejak pukul 12. Nah, maka pada saat dia pada pukul 12.15 ya pada saat pukul 12.15 kira-kira berapa jarak yang sudah ditempuh oleh pesawat ini? Oke, kecepatannya adalah 640 mil per jam dengan waktu 15 menit ya atau seperempat jam. Benar nggak 15 menit itu seperempat jam? Oke, benar ya. Maka jarak yang ditempuh oleh pesawat 1 ya itu adalah sama dengan seperempat dikali 640 atau sekitar 160 mil. Ya, 160 mil. Nah, berarti
Y-nya ini bukan dari titik 0. Nah, Y-nya ini sudah menempuh jarak 160. Ya, maka persamaannya untuk sumbu Y-nya itu adalah Y plus 160. Kenapa? Karena Y tadi adalah menentukan jarak pesawat satu dari titik awalnya. Nah, titik awalnya sebelum di kota A, ya, sebelum di kota A, dia itu sudah menempuh jarak 160 mil. Oke. Ya, nah sekarang kita yang jadi pertanyaan, pesawat kedua ini dari sana atau gimana ya? Oke, kita tidak tahu ya sebenarnya ini terbang dari kota A atau seperti apa. Mereka keduanya ketemu di kota A dengan waktu 0, ya, dengan waktu 0. Oke. Nah, maka posisi pesawat satu itu adalah Y plus 160, ya. Untuk T lebih besar dari 0, maka dy per dt, ya, laju kecepatan itu adalah 640 untuk pesawat 1 dan dx per dt adalah 600 untuk pesawat 2. Nah, kita mau cari bagaimana laju perubahan jarak dari kedua pesawat tersebut atau ds per dt-nya. Oke. Nah, langkah kedua dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini adalah karena ini bisa menggunakan teorema Pythagoras, ya, maka kita gunakan teorema Pythagoras. Ya, ini langkah ketiga. Nah, langkah ketiga, ini langkah ke-1, langkah kedua. Nah, langkah kedua mencari laju-laju yang berkaitan. Langkah ketiga menggunakan teorema matematis yang bisa menghubungkan kasus tadi. Ya, di sini kita bisa pakai Pythagoras. Nah, kemudian langkah keempat adalah melakukan diferensiasi implisit. Ya, di situ dengan Pythagoras sudah kita dapatkan persamaan implisitnya. Ya. Nah, maka dengan menggunakan diferensiasi implisit, ya, terhadap variabel x dan y, ya, sedangkan tujuan utamanya adalah menentukan apa? ds per dt. Oke, kita dapatkan di situ bahwa S dikali ds per dt, ya, itu sama dengan x, ya, dx per dt. Kenapa? Karena kita sebenarnya ingin menurunkan terhadap x, padahal yang kita turunkan adalah apa di situ? Ya, x dx per dt, tidak mengandung t sama sekali. Maka kita kalikan dengan dx per dt dengan aturan rantai sehingga tidak merubah persamaan implisit tadi. Oke. Nah, untuk yang 2y ditambah 160 dy per dt, ya, itu bisa kita turunkan, tapi kita harus mengalihkan dengan dy per dt, karena kita nanti akan menurunkan terhadap y-nya. Nah, ya. Oke. Nah, untuk T lebih besar dari 0, maka dy per dt-nya adalah 640, dx per dt-nya adalah 600, kecepatan kedua pesawat. Maka pada saat T-nya sama dengan 1, ya, pada saat T-nya sama dengan 1 atau 1 jam kemudian, jarak antara dua pesawat itu adalah sama dengan 1000. Ya, jarak antara dua pesawat itu adalah sama dengan 1000. Ya, jadi pada langkah keempat kita sudah dapatkan diferensiasi implisitnya dari persamaan yang ada di langkah ketiga tadi. Nah, yang tadi itu adalah langkah kelima, yaitu kita menggunakan hasil diferensiasi implisit itu dengan mengambil suatu titik, misalnya T-nya sama dengan 1 atau 1 jam, maka jaraknya adalah 1000, dan selanjutnya kita substitusikan ke dalam hasil diferensiasi implisitnya. Sehingga 1000, ya apa itu 1000 S, ya jarak, ds per dt. Nah, X-nya apa? X-nya adalah jarak pesawat 2, ya, 600, dx per dt-nya apa? Kecepatan pesawat 2, y plus 160 adalah jarak pesawat 1. Nah, tadi y-nya kan ditambah 160 dikali dy per dt adalah kecepatan pesawat 1. Ya, maka di situ akan mendapatkan ds-nya adalah 872. Oke, jadi di sini gambarnya begini, ya, pada saat 1 jam, ya, maka jarak pesawat 1 atau Y-nya itu adalah 640 ditambah 160 berapa? Oke, 800. Kemudian jarak pesawat 2 itu adalah
600 mil. Nah, jarak antara kedua pesawat itu adalah 872 mil. Oke. Ya, jadi tidak perlu di Pitagoras, kita juga bisa langsung menggunakan persamaan hasil dari diferensial implisit. Nah, jadi 1 jam kemudian atau pada pukul 13.15, kedua pesawat tersebut berpisah dengan kecepatan 872 mil per jam. Ya, 872 mil per jam. Apa ini? DS per DT. Ya, DS per DT. Nah, S-nya berapa? Nah, bisa pakai ini kalau mau cari S-nya. Ya, 800 dan 600. Jaraknya adalah 1000. Oke. Nah, itu adalah cara menjawab ya. Jadi kasus-kasus yang berkaitan dengan laju yang berkaitan ada 5 langkah. Yang pertama adalah tentukan variabel-variabelnya yang sudah kita definisikan di ini tadi. Kemudian gambarkan, ilustrasikan kondisi permasalahannya yang digambarkan dengan gambar kuning ini. Ya, kemudian kita harus mencari laju-laju yang berkaitan. Ya, kemudian kita harus mencari persamaan yang bisa menyelesaikan gambaran dari permasalahan tadi. Kemudian yang keempat, melakukan diferensiasi implisit karena ada 2 laju yang berkaitan di sana. Kemudian mensubstitusikan suatu titik sehingga dapat menemukan solusi. Ya, menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, yaitu kita diminta untuk mencari seberapa cepat mereka berpisah, artinya lajunya berapa, DS per dt-nya berapa. Oke, seperti itu untuk aplikasi dari laju yang berkaitan. Nah, ini ada latihan bisa kalian kerjakan ya menggunakan 5 langkah yang tadi. Ya, menggunakan 5 langkah yang tadi. Sekarang kasusnya adalah ada layang-layang, ya, kemudian dipegang oleh seorang anak ya ke atas, ya pastinya ke arah atas, ya 90 kaki jaraknya dengan anak tersebut. Ya. Kemudian anginnya ya ditiup secara horizontal dengan kecepatan 5 kaki per detik. Nah, berapa cepatkah anak tersebut mengulur tali layangannya saat tali terulur sepanjang 150 kaki? Silakan dipikirkan, kemudian ditulis secara terstruktur ya, langkah satunya seperti apa, langkah duanya seperti apa, langkah tiganya seperti apa, sampai akhirnya mendapatkan DS seberapa cepat anak tersebut mengulur tali ya, kecepatan mengulur tali ya, pastinya terhadap waktu ya. Oke. Nah, untuk bab 2.9 mengenai diferensial dan aproksimasi ya, jadi ada perbedaan konsep antara turunan dengan diferensial. Nah, apa itu diferensial? Ya, definisinya, jika Y sama dengan fx, suatu fungsi x secara eksplisit, adalah fungsi yang terdiferensiasi, ya, dapat diturunkan di variabel bebas x, maka delta x ya, itu adalah pertambahan variabel bebas x. Pertambahan variabel bebas x. Dx disebut diferensial variabel bebas x yang sama dengan delta x. Delta y adalah perubahan variabel y ketika x-nya bertambah. Ya, delta y itu adalah fungsi x ditambah delta x dikurangi fx atau pertambahan y-nya. Nanti akan kita ilustrasikan ya di dalam sebuah grafik. Oke, nah dy disebut diferensial variabel tak bebas y ya, yang didefinisikan sebagai dy yaitu turunan x dx. Oke. Ini ilustrasinya. Jadi tadi ya kita punya delta x. Nah, delta x itu apa? Jarak ya, perubahan di sumbu x. Delta y. Nah, delta y itu apa? Ya, perubahan di sumbu y-nya. Ini yang warna merah ya, untuk dari ke garis singgungnya. Kalau ke apa namanya? Kalau ke kurvanya atau fungsi fungsi ke fungsinya itu delta y, kalau ke grafik ininya itu adalah dy ya, dy-nya, diferensiasi y-nya. Nah, delta x sama dengan delta y kalau di situ ya. Delta x sama dengan dx kalau di situ.
Oke. Nah, sedangkan delta Y itu adalah perubahan dari titik yang dimaksud ya dengan grafiknya yang warna hijau itu. Oke. Limit delta X ya, jika delta X itu mendekati 0 sangat kecil, ya, maka jarak antara Y ya, jarak antara delta Y. Delta Y itu apa sih? Delta Y itu adalah fungsi X, kalau di situ X 0 ya, ditambah delta X dikurang fungsi X. Makanya dibilang tadi jarak terhadap kurvanya, jarak terhadap fx-nya, jarak terhadap kurva yang berwarna hijau. Ya. Nah, delta X itu apa? Delta X adalah jarak antara titik awal dengan pergeseran X-nya, atau delta X sama juga di situ dx sebenarnya. Nah, ini kalau kita setarakan ke bentuk limit, ya bentuk turunan, maka ya hanya digantikan dengan delta X ya, maka itu sama saja dengan turunan X atau f aksen X. Nah, jika delta X sangat kecil, jika delta X-nya sangat kecil mendekati 0 dibilang tadi, nah apa akibatnya? Akibatnya adalah ya f X ditambah delta X min fx atau delta Y tadi itu setara ya, setara, kalau ini kita arahkan ke sana ya, syaratnya apa? Delta X-nya sangat kecil. Setara dengan delta X dikali turunannya. Oke, sudah dapat. Ya, pandang bahwa ruas kiri adalah ekspresi dari delta Y, pandang ruas kanan adalah dy. Ruas kanan adalah dy yang merupakan aproksimasi dari delta Y. Oke ya, jadi delta Y itu setara dengan delta X dikali turunannya. Nah, itu adalah konsep dari diferensial. Oke, ini apa? Ada perbedaan turunan dan diferensial. Kalau kemarin turunan konstanta itu 0, nah sekarang diferensial dari konstanta itu adalah 0. Sesuatu yang berhubungan, tapi apa yang hilang di situ? Kita tidak menggunakan istilah dx lagi ya, tapi kita menggunakan aturan diferensial. Oke. Turunan dari konstanta dikali suatu fungsi U itu adalah konstanta dikali turunan fungsi U terhadap X. Kalau di diferensial, turunan konstanta dikali suatu fungsi U itu adalah konstanta dikali diferensial dari U-nya. Nah, menggunakan penjumlahan juga, kalau diferensial ya di turunan ditambah, nah kalau diferensial juga ditambah. Menggunakan perkalian, kalau turunan berarti U kali V aksen, ya, V aksen kali U. Ya, U kali V aksen kali U. Oke, nah di diferensial juga seperti itu. Diferensial UV sama dengan U kali diferensial V ditambah V diferensial U. Oke, untuk pembagian juga begitu, untuk aturan pangkat juga seperti itu. Oke, contoh, tentukan DY, ya, diferensial Y. Nah, kalau secara apa aplikasinya ya sebenarnya mencari turunan gitu kan. Sebenarnya mencari turunan. Nah, tapi sekarang diferensialnya. Nah, pastinya di sini ada dx-nya. Turunan dari, kembali lagi ke definisi, turunan dari fungsi terhadap x ya dikali dengan delta x. Delta x itu adalah dx-nya. Delta x itu sama dengan dx. Nah, jika kedua ruas dibagi dengan dx, maka pastinya itu menjadi notasi turunan. Oke, sekarang mengenai estimasi galat. Ya, jadi ada rusuk sebuah kubus, ternyata rusuknya adalah 10,1. Misalkan rusuk ini kita nyatakan sebagai X. Nah, dengan kemungkinan galat, ya di sini sudah ada galat ya, plus minus 0,5 yang kita nyatakan sebagai dx atau delta x ya. Hitung volume kubusnya. Nah, kita ingat volume itu rumusnya untuk sebuah kubus adalah x kali x kali x atau sama dengan x pangkat 3. Nah, volume kubus adalah x pangkat 3. Nah, kalau kita menurunkan volume terhadap x, maka kita dapatkan turunannya adalah 3x kuadrat. Nah,
berdasarkan ekspresi diferensial ya, diferensial V itu sama dengan 3x kuadrat diferensial X. Nah, dan galat itu dinyatakan sebagai dx-nya ya, galat itu dx-nya sama dengan 0,05. Maka secara fix ya volumenya itu sebenarnya 1030 ya, kalau kita hitung secara eksak ya 10,1 kali 10,1 kali 10,1 itu 1030. Nah, sekarang ya delta V ya itu hampir mirip dengan dV ya, atau delta V bisa diaproksimasikan dengan dV ya, itu adalah sama dengan turunan dari V terhadap X dikali dengan dx. Ya, jadi turunan dari V terhadap X tadi apa? Ya 3x kuadrat. Ya, atau secara ekspresi diferensial ya, kita sudah dapatkan dV, diferensial V itu adalah 3x kuadrat diferensial X ya, atau dx-nya. Nah, oke. Nah, sedangkan dV itu bisa menghampiri nilai delta V. Ya, kita bisa mengestimasi galat dari volume kubusnya. Oke. Nah, maka ya dV itu adalah sama dengan kurang lebih 15. dV itu adalah 15 sehingga kita bisa nyatakan bahwa ya kurang lebih kesalahan dari volumenya itu adalah sama dengan 15 cm Q3. Jadi volume kubusnya kalau kita nyatakan di dalam galat ya, di dalam error, maka 1030 plus minus 15 cm3. Nah, delta V ini disebut sebagai galat mutlak, sedangkan nanti ada galat relatif, yaitu delta V dibagi V, yang kita akan nyatakan di dalam persen. Oke, itu mungkin contoh aplikasinya. Nah, sekarang kita ke kurva saja. Nah, misal di sini ada kurva Y sama dengan akar X. Ya, ada kurva Y sama dengan akar X. Nah, tentukanlah aproksimasi ya, bahwa jika X pertama kita dapatkan dulu pada saat X-nya 4, pastinya di sini Y-nya adalah sama dengan 2. Nah, bila X ini bergeser 0,6 menjadi 4,6, maka dengan bekal bahwa akar 4 adalah 2, berapa kira-kira nilai akar 4,6? Begitu sebenarnya untuk aplikasinya ya. Jadi kita punya fungsi akar X ya, kita tahu akar 4 itu 2. Nah, sekarang kita cari akar 4,6 itu berapa. Nah, kita bisa menggunakan konsep diferensial. Oke. Nah, grafiknya dulu. Grafiknya adalah Y sama dengan akar X atau X pangkat setengah, sehingga DY adalah setengah X pangkat min setengah DX, atau DY sama dengan setengah akar ya, akar X DX. Nah, oke. Nah, tadi ya pada saat X-nya sama dengan 4 ya, sudah pasti 2 ya kalau dimasukkan ke fungsi. Nah, dengan DX ya, perubahan X ya, atau DX atau delta X-nya adalah 0,6 ya. Kita diminta untuk mencari akar 4,6. Nah, kita bisa gunakan apa? Kita bisa gunakan akar 4 ya ditambah dengan DY-nya. Nah, sekarang DY-nya berapa? DY-nya itu adalah sama dengan ya turunan dari fungsi X D DX. Nah, turunannya apa? Turunannya adalah setengah akar X. Oke, berarti untuk DY-nya berapa? DY-nya adalah ya 1/2 akar 4 ya, kemudian dikali 0,6 sama dengan 0,15. Sehingga akar 4,6 ya itu adalah 2 ditambah 0,15 atau sekitar 2,15. Nah, sekarang coba kalian cari nih. Dengan diketahui X-nya 9, kalian cari berapa sih akar 8,2 dengan menggunakan konsep
diferensial ini. Oke, itu adalah untuk Galat ya, estimasi Galat. Oke, nah untuk konsep diferensial ini bisa juga digunakan untuk aproksimasi linier, yaitu dengan rumus bahwa aproksimasi linier suatu fungsi itu adalah sama dengan FA atau nilai di fungsi A ditambah dengan turunan di fungsi A tersebut, turunan fungsi di titik A tersebut dikali dengan jarak perpindahan dari X-nya ya, atau X min A-nya. Contoh, cari aproksimasi linier dari fx 1 plus sin 2x pada pi per 2. Ya, maka kita cari turunannya dulu ya, 2 cos 2x dengan aturan rantai. Ya, maka aproksimasi linearnya adalah nilai fungsi pada saat pi per 2 ditambah turunan pi per 2 ya dikali x dikurang pergeserannya adalah pi bukan pergeseran ya, titiknya ya. Pi per 2. Maka aproksimasi linearnya adalah 1 ditambah pi dikurang 2x. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Nah, sekarang latihannya untuk diferensial ini dan aproksimasi ini ada 3. Silakan dikerjakan.